Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Dema Fem di sini. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi di konten video Dema Fem kali ini gue ingin reaction kasus uji materi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang ramai diperbincangkan atau yang sedang ramai diperjuangkan oleh para musisi ya guys ya, seperti Ariel, Lesti dan Semi dan lain-lain ya guys ya. Oke, jadi kasus uji materi Undang-Undang Hak Cipta yang melibatkan Ariel, Lesti dan Semi Simorangkir sedang ramai diperbincangkan nih teman-teman. Mereka hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memberikan keterangan terkait ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya mengenai royalti dan izin pertunjukan lagu teman-teman. Lesti dan Semi menyoroti kerugian yang mereka alami akibat aturan yang belum jelas teman-teman, seperti somasi yang diterima oleh Lesti karena membawakan lagu orang lain dan larangan membawakan lagu grup band Semi Simorangkir sebelumnya. Jadi Semi Simorangkir juga dilarang untuk membawakan lagunya sendiri pada saat Semi dulu pernah terkenal dan pernah menghitskan lagu Krispati ya dengan suara khas Seminya gitu. Jadi Semi merasa tidak adil karena lagunya memang besar dengan suaranya, dengan karakter khas suaranya, tapi Semi sendiri sebagai mantan vokalisnya tidak diperbolehkan membawakan lagu bandnya sendiri gitu teman-teman, atau band yang lalu lah gitu teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita reaction video pada saat Mbak Lesti dan Kang Semi Simorangkir curhat di depan persidangan Mahkamah Konstitusi nih guys nih. Ini dia videonya guys, play. Di podium waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada tanya jawab dari Oke, ini dari Semi Simorangkir nih guys. Yang kita mulia, dengerin bareng-bareng ya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya muliakan, dengan hormat saya Hendra Samuel Simorangkir, atau yang dikenal secara profesional sebagai Semi Simorangkir. Dengan ini saya ingin menyampaikan pernyataan tertulis dalam kapasitas saya sebagai saksi dari para pemohon untuk memberikan keterangan mengenai praktik, permasalahan, serta ketimpangan hukum yang saya pernah alami sebagai penyanyi profesional dan pencipta lagu. Saya adalah seorang pelaku pertunjukan yang telah berkarya lebih dari 2 dekade, serta mungkin dikenal publik sebagai, di waktu yang lalu sebagai mantan atau pendiri dan vokalis utama grup musik band Krispati. Saya turut membesarkan nama grup tersebut dan menjadi bagian penting dalam perjalanan berbagai lagu yang sampai saat ini dikenal luas oleh masyarakat. Namun saya secara pribadi telah mengalami bentuk ketidakpastian hukum yang sangat meresahkan dan membuat tidak nyaman, yang membuat saya kehilangan rasa aman dalam menjalankan profesi saya sebagai penyanyi. Jauh sebelum ada masalah ini berlangsung, pada awal perjalanan saya sebagai penyanyi solo, setelah saya dikeluarkan secara sepihak dan tidak lagi menjadi bagian dari grup band musik Krispati, saya pernah dilarang secara lisan untuk menyanyikan lagu-lagu Krispati, kecuali jika saya membayar 5 juta per lagu. Larangan ini disampaikan oleh pihak band Krispati yang saya duga kuat dilakukan atas permintaan saudara Badai sebagai pencipta utama lagu-lagu tersebut. Situasi ini semakin rumit
ketika saudara Badai sendiri keluar dari band Krispati. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari grup, saudara Badai justru melayangkan somasi kepada band Krispati. Dan secara terbuka melalui media sosial dan pemberitaan nasional menyatakan larangan terhadap Krispati dan juga saya secara pribadi untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Larangan ini tidak hanya disampaikan secara informal tetapi kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan langsung di mana Badai menyodorkan draft perjanjian tertulis kepada manajemen saya dan kepada pihak band Krispati. Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa apabila saya atau Krispati ingin menyanyikan lagu-lagu tersebut, maka masing-masing diwajibkan untuk membayar kontribusi sebesar 10% dari honorarium atau pendapatan off-air yang diperoleh dari pertunjukan yang membawakan lagu-lagu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir mengenai adanya kewenangan untuk melarang orang lain, termasuk saya pihak yang punya jasa turut membesarkan dan mempopulerkan lagu, berasal dari saudara Badai sendiri dan bukan merupakan kesepakatan kolektif ataupun hasil mekanisme hukum yang pasti. Jujur, saya secara pribadi tidak pernah menyetujui ketentuan tersebut dan memilih untuk tidak menindaklanjutinya, karena saya meyakini dan sangat yakin bahwa posisi saya sebagai pelaku pertunjukan yang sejak awal mempunyai jasa dan telah membesarkan dan merekam lagu-lagu tersebut secara sah, tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hubungan hukum atau kontribusi apapun terhadap karya-karya tersebut. Padahal, yang mulia, majelis hakim yang terhormat, suara saya adalah versi yang masih digunakan dan diperdengarkan di berbagai platform, radio, mall, swalayan, hingga hari ini. Saya adalah bagian dari rekaman asli yang membuat lagu-lagu tersebut dikenal dan dicintai masyarakat. Saya memahami bahwa dalam praktiknya untuk membawakan suatu lagu dalam suatu pertunjukan tidak diperlukan izin langsung dari pencipta, karena royalti atas pertunjukan tersebut akan dibayarkan oleh penyelenggara kepada lembaga manajemen kolektif nasional sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat menghormati hak dan peran para pencipta lagu, karena kebetulan yang mulia saya juga menciptakan lagu. Saya juga sangat mendukung keadilan yang layak bagi para pencipta, karena saya juga seorang pencipta. Namun polemik ini telah bergeser dari ruang keadilan menuju dominasi sepihak, di mana pelaku pertunjukan atau seorang penyanyi seperti saya yang secara sah berkontribusi membesarkan lagu justru bisa dilarang atau bisa dibatasi secara sewenang-wenang oleh pihak yang merasa memiliki hak atas lagu tersebut. Kami para penyanyi sangat menyadari dan sangat-sangat mengakui bahwa keberhasilan kami, karir kami dalam dikenal luas oleh masyarakat tentu tidak lepas dari kekuatan lagu yang kami bawakan, lagu yang diciptakan dengan sepenuh hati oleh para pencipta. Itu harus kami akui. Namun dengan munculnya berbagai persoalan hukum seperti yang banyak teman-teman alami, saya merasa seolah-olah peran dan jasa kami sebagai penyanyi dalam membesarkan lagu dari nol hingga diakui dan dikenal banyak masyarakat sama sekali seperti tidak diakui jasa kami.
Lagu yang kami hidupkan melalui suara, emosi, kini menjadi sumber ancaman hukum. Seolah-olah kontribusi kami tidak pernah ada. Padahal tanpa kami yang menyanyikan dan mempopulerkannya, lagu-lagu itu mungkin tidak akan pernah mencapai hati publik sebagaimana yang terjadi hari ini. Jangan berpendapat, ya itu kan kesimpulan saudara. Kalau saksi hanya yang dialami saja. Iya. Bisa saya teruskan yang mulia? Bisa, tapi waktunya tinggal 2 menit. Saya tidak bisa membayangkan sebagai orang yang turut membesarkan grup musik dan karya-karyanya, saya justru dilarang membawakan lagu-lagu tersebut karena kesenjangan atau permasalahan pribadi antar perorangan. Permasalahan ini kemudian digiring ke ruang publik, di mana pihak-pihak tertentu menggaungkan bahwa untuk membawakan dan mempertunjukkan lagu harus ada izin langsung dari pencipta. Hal ini tentunya sangat tidak adil, terutama bagi pelaku pertunjukan di seluruh Indonesia yang bahkan tidak memiliki hubungan atau akses langsung terhadap pencipta lagu tersebut. Padahal saya sendiri yang mulia, yang juga merupakan pencipta lagu, justru sangat merasa bangga dan terhormat apabila lagu saya dinyanyikan oleh orang lain, termasuk oleh masyarakat luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Masalah pribadi di antara individu-individu yang sebelumnya bekerja sama dalam satu karya telah berubah menjadi kekacauan struktural dalam ekosistem musik. Dan hal ini menimbulkan resiko yang lebih besar bahwa para pelaku pertunjukan lain seperti gitaris, pianis, saksofonis, drummer, bahkan backing vokal yang merasa memiliki kontribusi terhadap karya tertentu nantinya dapat berakibat melarang satu sama lain dan menuntut hak secara sepihak. Jika hal ini dibiarkan, ekosistem pertunjukan akan berubah menjadi arena saling membatasi, alih-alih kolaborasi. Saya mengalami langsung bagaimana sebuah tafsir sepihak dari mantan rekan kerja dapat berubah menjadi pembatasan dan ancaman terhadap kebebasan saya sebagai penyanyi. Ini adalah bentuk nyata dari hilangnya jaminan rasa aman untuk melaksanakan profesi secara sah dan merupakan bentuk kerugian konstitusional yang nyata sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya hak atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk merasa aman dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara dan profesional. Hakikatnya, sekali lagi saya ulangi yang mulia, hakikatnya hampir semua lagu membutuhkan kerja kolektif, kerjasama dari berbagai pihak, musisi, penata musik, produser, backing vokal, penata suara, kru, untuk bisa selesai diproduksi dan dikenal publik. Jika hak eksklusif atas lagu ditafsirkan sebagai kekuasaan mutlak yang dapat membatalkan kontribusi nyata para pelaku pertunjukan, maka bukan perlindungan hukum yang terjadi, melainkan ketimpangan. Saya berharap Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan penafsiran konstitusional yang menjamin kami para penyanyi pelaku pertunjukan dalam kepastian hukum dan perlindungan yang adil, serta menyeimbangkan antara hak pencipta dan hak-hak pelaku yang lain yang telah berjasa dalam menghidupkan karya tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hormat saya, Hendra Samuel Simorangkir atau Semi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Baik, silakan kembali ke tempat. Dilanjut saksi satu lagi. Jadi dari Semi Simorangkir merasa undang-undang menjadi ketimpangan katanya. Podiumnya di Karena sebenarnya tugasnya mana? Yang namanya lagu itu ada kerjasama dari sang pemain musik
dan penyanyi gitu, tidak mutlak hanya karena Kan ada pencipta lagu itu bisa laku beredar di pasaran gitu maksudnya teman-teman. Jadi saat sebuah karya lagu itu memang pencipta lagu yang punya lagunya, tetapi dalam sebuah lagu itu ada kerjasama dari pencipta dari penyanyi Majelis dan Hakim Mahkamah Konstitusi pembawa musik itu yang saya tersendiri gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya nih teman-teman, dengan hormat dari Lesti nih teman-teman. saya Lestiani, Kita simak dikenal baik-baik ya secara teman-teman ya. profesional sebagai Lesti Kejora, Lesti Kejora nih teman-teman. menyampaikan pernyataan ini dalam kapasitas sebagai saksi dari para pemohon guna memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku pertunjukan, khususnya penyanyi, dalam pelaksanaan kegiatan pertunjukan musik di lapangan yang kerap kali berujung pada ancaman pidana dan gugatan perdata karena multi tafsirnya ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Sekitar pada tahun 2016 hingga 2018, saya pernah membawakan lagu yang berjudul Bagai Ranting yang Kering, Bagai yang ranting diciptakan yang oleh kering. Bapak Yoni Mulyono alias Bapak Yoni Dores. Salah satunya dalam satu acara pernikahan yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat. Dalam satu acara pernikahan Lagu nih tersebut teman-teman. saya bawakan atas permintaan pihak penyelenggara sebagai bagian dari daftar lagu yang telah disepakati. Video-video dari pertunjukan tersebut kemudian diunggah oleh pihak lain, penonton atau penyelenggara, ke sosial media atau di kanal digital yang dikenal YouTube, serta terdapat beberapa unggahan Nah, yang ini nih, berisikan resikonya materi jadi berupa artis nih. foto saya yang ditempelkan sebagai thumbnail atau cover dari video lagu-lagu ciptaan dari Bapak Yoni Dores. Saya dan pihak manajemen tidak mengetahui atau menyetujui proses unggahan tersebut. Lesti maupun tidak elemen mengetahui, visual tapi Lesti yang pasti digunakan tahu oleh resikonya pihak ya. lain. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2025, saya menerima surat somasi dari kuasa hukum pencipta lagu Bapak Yoni Dores yang menyatakan bahwa saya dianggap telah mempertunjukkan karya cipta tersebut tanpa izin langsung dari penciptanya. Di dalam surat Setelah somasi Lesti tersebut, membawakan lagu tersebut di saya acara pernikahan, bahkan terus tiba-tiba ada yang ngunggah, telah melakukan pelanggaran Lesti dapat ketentuan somasi pidana dari pencipta dalam lagu Undang-Undang tersebut. Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 18 Mei 2025, saya mendapatkan informasi bahwa Bapak Yoni Dores secara resmi telah membuat laporan polisi terhadap diri saya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu ciptaannya tanpa izin. Hal ini menimbulkan perspektif negatif terhadap diri saya karena dengan adanya laporan tersebut, saya seakan-akan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta sekaligus menunjukkan kegamangan norma hukum terhadap pelaku pertunjukan seperti saya. Saya sebagai penyanyi profesional, saya rutin diundang untuk tampil di berbagai acara, pernikahan, konser, pertunjukan panggung, dan kegiatan publik lainnya. Padahal lagu yang Dalam dibawakan oleh praktiknya, Lesti daftar itu lagu yang saya bawakan selalu atas disusun permintaan atas klien. permintaan dari klien atau pihak penyelenggara acara. gitu teman-teman. Biasanya saya menyanyikan lagu sekitar 6 atau sampai 8 lagu dalam satu pertunjukan, kurang lebih separuhnya adalah lagu milik saya sendiri dan sisanya adalah lagu milik pencipta lain.
Bahkan tidak jarang perubahan daftar lagu terjadi secara spontan di tempat atau atas permintaan klien. Pentingnya untuk saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mengurus langsung perizinan atau pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dibawakan, karena saya sebagai penyanyi profesional, saya hanya menjalankan tugas untuk memberikan jasa tampil atau pertunjukan sesuai kesepakatan dengan pihak yang mengundang saya. Sebagai penyanyi, saya tidak memiliki akses maupun kapasitas untuk mengetahui variabel-variabel komersil yang menjadi dasar perhitungan royalti seperti jumlah penonton, harga tiket, atau skala dan kategori acara sebagai yang dipersyaratkan dalam sistem lisensi yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Somasi yang saya terima disertakan laporan pidana yang dibuat oleh pencipta lagu merupakan bentuk nyata dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak terkait, khususnya bagi pelaku pertunjukan seperti saya, yang sebenarnya hanya bekerja sebagai profesional berdasarkan kontrak kerja dengan penyelenggara acara. Jika penyanyi yang hanya menjalankan tugasnya sebagai pelaku pertunjukan dapat dituduh melanggar hukum pidana hanya karena membawakan lagu populer, maka praktik ini menciptakan kebiasaan buruk bagi dunia pertunjukan dan industri hiburan nasional. Bahkan dalam kondisi di mana lagu dibawakan secara sah tanpa eksploitasi ekonomi pribadi atas lagu tersebut, ancaman pidana tetap dapat digunakan secara sepihak oleh pencipta. Dan bahkan sampai saat ini, izin yang mulia, saya masih digantung sebagai terlapor dan itu sangat berdampak negatif sekali kepada saya selaku. Ini tambahan ya? Betul Pak, ini tambahan, izin sekali Pak. Ini tambahan dari Saya juga ingin Mbak Lesti kejelasan kepada yang di mulia. media. Saya mendengar bahwa saya akan dihadirkan sebagai saksi atau dipanggil atas pelanggaran hak cipta, tapi sampai detik ini belum ada kejelasan. Jadi saya mohon sekali bantuannya untuk kasus saya ini terkhusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Lesti dan Kang Semi hampir mendapatkan kasus somasi yang sama ya. Tetapi bedanya Semi mendapatkan somasi dari mantan rekan kerja tim di bandnya sendiri, dan Lesti bahkan lebih rumit lagi nih Lesti nih. Lesti mendapatkan somasi dari pencipta lagu bagaikan ranting yang kering pada saat Lesti 5 tahun yang lalu membawakan lagu tersebut di acara pernikahan. Sebenarnya di acara pernikahan itu kalau kata Lesti awalnya tidak ada lagu tersebut untuk dibawakan. Namun karena adanya permintaan dari klien, permintaan dari yang punya acara mungkin ya, untuk membawakan lagu tersebut, request lah bahasanya. Nah, Lesti membawakan lagu tersebut gitu. Akhirnya Lesti membawakan lagu tersebut di dalam acara itu karena Lesti harus, ya namanya juga dia diundang kan. Ya tugas Lesti di sana ya untuk memuaskan hati para pendengar, dan apalagi dia sudah diundang, pasti Lesti juga harus memuaskan kliennya gitu teman-teman. Nah tiba-tiba pada saat Lesti sedang live, sedang perform di acara pernikahan tersebut, namanya artis kan ya, resiko artis, memang resiko public figure atau apalagi entertainment, apalagi kesekelas Lesti ya. Gak usah nyebar tiket, pasti di acara pernikahan ada Lesti pasti rame tuh yang datang. Pasti pada saat Lesti nyanyi
ada yang merekam, ada yang rekam pakai handphone atau rekam pakai video dari acara pernikahan tersebut. Nah, tiba-tiba performnya Lesti itu tayang di YouTube dengan thumbnail wajahnya, ya kan, dengan judul lagunya lengkap lah tayang. Akhirnya diketahui oleh pencipta lagunya, lagu Bagaikan Ranting yang Kering tersebut. Akhirnya pencipta lagu tersebut merasa kok Lesti tidak ada izin gitu loh. Padahal Lesti juga tidak mengetahui bahwa video tersebut tayang gitu loh. Intinya sih ya ini kembali terulang dan kembali terulang ya. Kembali terulang di kasus yang seperti ini bahaya banget. Menurut gua ini terlalu bahaya ya untuk para musisi khususnya, untuk para penyanyi khususnya, apalagi untuk calon-calon penyanyi yang akan datang nih. Makanya ini sebenarnya kasus ini nih bisa dibilang harus segera cepat selesai gitu loh, karena bahaya banget gitu loh. Nanti ketika tiba-tiba pasti nanti akan muncul lagi nih di berbagai berita adanya somasi gitu, adanya gugatan, karena media sosial kan tahu sendiri, jejak digital itu kan tahu sendiri kan, gampang banget dilacak gitu loh. Padahal ini tuh harusnya sudah cepat selesai ya. Mekanismenya ya harusnya nih udah cepat segera terselesaikan gitu teman-teman, agar tidak terjadi yang seperti ini lagi, saling gugat menggugat. Padahal garis benang merahnya itu ya itu yang Semi bilang tadi ya, benang merahnya yang sedang Ariel perjuangkan juga, bahwa sebuah lagu itu adanya sebuah lagu itu memang dari pencipta lagu, tetapi kan ada yang namanya penyanyi, ada yang namanya pengiring lagu, ada yang namanya pembawa musik lah, itu seperti itu ya. Ada yang mendistribusikan, ada yang mixing, mastering dan lain-lain ya gitu. Jadi ya gimana ya, mudah-mudahan cepet selesailah masalah ini ya. Tolong untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan para DPR cepat-cepat menangani kasus ini agar tidak berlarut-larut gitu teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat para penyanyi kepada para pencipta lagu, tanpa mengurangi untuk mensejahterakan para pencipta lagu yang ada di negara kita ini. Gimana solusinya gitu loh? Ayo kita rembuk bareng, tanpa adanya pertikaian, tanpa adanya suasana yang panas ya kan, tanpa adanya saling hujat satu sama lain, saling berbeda pendapat. Kita saling duduk bareng aja dulu, gimana nih titik tengahnya yang enak bagaimana nih gitu teman-teman. Oke, jadi gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema reaction kali ini ya. Gua rasa cukup sampai di sini aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi hikmah buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini ya teman-teman ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa like, buat teman-teman yang suka jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Oke, sebagai penutupan, see you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.